Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidq wal wafa, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para awliya, para tamu, para tuan guru, para asatidz dan ustazah, para hujjah, para sepuh dan bini sepuh di Masjid Jami' At-Tahrir ini, wabil khusus untuk orang tua saya Abuya Abu Haji Munawar Fadil. Mudah-mudahan Allah manfaatkan ilmu beliau untuk menerangi di tempat kita ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kemudahan, Imam Mukim Masjid Kandang, Bapak kecil, para pimpinan daiyah yang ada di sini, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini di tengah kekhawatiran kita akan pandemi COVID-19 ini, kita masih dikasih kesempatan nikmat sama Allah untuk memperingati datangnya tahun baru Hijriah. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan untuk kita manusia di dunia ini, Allah mempunyai 4 bulan istimewa yang dalam Al-Quran disebut minha arba'atun hurum. 4 bulan istimewanya buat Allah ini, 3 berdampingan, 1 agak terpisah. Apa yang berdampingan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Haram. Yang agak terpisah apa? Rajab. Di bulan Ashurul Hurum ini, di mana Allah lipat gandakan sampai kepada lipat gandakan pahala sampai kepada tahapan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambahkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Makanya Bapak Ibu, malam hari ini kedatangan saya di tempat mulia ini bersama adik-adik dari komunitas Riau Indonesia Mengaji dalam rangka bulan Muharram ini. Kami sekaligus safari dakwah untuk mengumpulkan para muwaqif-muwaqif Al-Quran. Kenapa? Karena sadar atau tidak sadar bahwa memang akhir-akhir ini Indonesia sedang darurat Al-Quran. Saya punya seorang guru Al-Mukarram Haji Syarif Rahman. Beliau seorang pengajar di kampus PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Quran di Jakarta. Santri-santri beliau para hufaz Al-Quran
dari 100% penduduk Islam yang ada di Indonesia ini, Bapak Ibu, ternyata tidak lebih hanya 52% saja yang bisa membaca Al-Quran. Dari 52% penduduk Islam yang bisa membaca Al-Quran, tidak lebih dari 30% saja yang mampu membaca Al-Quran secara tartil. Artinya tartil apa seperti benar tajwidnya, fasih, makhrajul hurufnya. Hanya 30% saja. Dari 30% yang mampu membaca Al-Quran secara tartil, ternyata tidak lebih dari 15% saja penduduk Islam di Indonesia yang mampu menerjemahkan Al-Quran secara keilmuan, baik ilmu tafsir, baik ilmu hadis, asbabun nuzul maupun ilmu alat. Hanya tidak lebih dari 15% saja. Dari 15% ini yang mampu membaca Al-Quran secara tartil, menghafal Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran secara keilmuan, ini yang prihatin Bapak Ibu. Apa? Tidak lebih hanya 4% saja penduduk Islam di Indonesia ini yang mampu mengamalkan isi dalam Al-Quran itu sendiri. Bukankah prihatin Bapak Ibu? Ini yang dulu orang tua saya pernah bilang, Rahmatul Akbar Yazid bin Yansan. Beliau pernah bilang begini, berapa banyak sekarang ini orang baca Al-Quran dengan suara indah dapat piala, tapi yang mengamalkan kandungan Al-Quran sendiri justru di penjara. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah masyarakat muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam memperingati tahun baru malam hari ini, saya hanya ingin mengingatkan kembali buat saya pribadi khususnya tentang sebuah kisah yang diambil dari kitab Shahihul Bukhari. Tentu di mana-mana yang namanya tahun baru itu kan harus punya spirit dan semangat yang baru ya. Apalagi ini tahun baru Islam. Ini sekarang prihatin anak-anak muda kita terutama mereka lebih senang memperingati tahun baru Masehi dibandingkan tahun baru Islam itu sendiri. Ayo, di tahun baru ini saya ingin mengambil sebuah kisah dari kitab Shahihul Bukhari. Ketika satu hari Al-Imam Al-Fatih Al-Lail, atau yang dalam kitab tertulis namanya itu Syekh Ibrahim bin Adham, atau yang biasa kita dengar di Sumawaini dengan nama Imam Hasan Al-Basri. Ketika beliau lagi enak-enak berjalan di satu pasar, beliau dihadap oleh beberapa jamaah. Assalamualaikum Imam. Waalaikumsalam Pak. Ada apa? Kami mau tanya Imam. Mau tanya apa? Kenapa si Imam sampai sekarang ini doa-doa kami belum didengar sama Allah? Permohonan kami belum dijawab sama Allah. Permintaan kami belum dikabul sama Allah Imam. Padahal kami ini untuk melakukan ibadah sholat, walaupun di akhir waktu kami usahakan untuk sholat. Sedekah sekecil-kecilnya 5.000 setiap hari Jumat kami titipkan di dalam masjid Imam. Sama yatim, walaupun hanya di bulan Muharram kami ikut santunan yatim rame-rame satu kampung Imam. Begitu banyak perbuatan baik yang kami
Allah lagi terlalu sibuk sampai dalam kita masuk waiting list jadwal ini macam jemaah haji kan? Mendengarkan pertanyaan tersebut, Bapak Ibu, pertanyaan jamaah muridnya Imam Hasan Al-Basri kan kedengarannya sepele saja ya, perihal doa yang tidak dijawab sama Allah, perihal doa yang belum dikabul sama Allah. Tapi kalau kita diajak berpikir sebentar Bapak Ibu, kemalangan apa yang bisa melebihi selain doa yang belum dijawab sama Allah? Betul? Betul. Mendengarkan pertanyaan para muridnya, Imam Hasan Al-Basri tersenyum. Beliau berkata, para murid-muridku, ya Imam, apakah kita tahu yang menyebabkan sampai sekarang ini kita merasa doa-doa kita belum dijawab sama Allah? Iya kita sholat, iya kita sedekah, iya kita baca itu Al-Quran, iya kita santuni itu anak-anak yatim, iya kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Tapi tahukah kita kenapa sampai sekarang doa kita belum dijawab sama Allah? Dan tahu Imam, makanya kita tanya, yang menyebabkan doa kita sampai sekarang belum dijawab sama Allah, kata Imam Hasan Al-Basri, itu dikarenakan hati kita di sini sudah mati. Dari hati yang mati, bagaimana seluruh doa itu bisa sampai Pak ke hadirat Allah Azza wa Jalla? Betul atau betul? Pakai contoh saja, pakai contoh. Ini ada strumnya nih. Ada enggak strumnya? Ada apa tidak? Kelihatan? Kok bisa tahu Pak? Ada suara. Strumnya memang tidak kelihatan, tapi kan gejala dari strum yang terlihat. Betul? Ini di atas kita kipas ada strumnya di sini. Putar. Ini lampu ada strumnya nih. Nyala. Ya kalau begitu, tidak usah profesor turun tangan untuk memecahkan masalah ini, Pak. Anak-anak kita pun tahu di mana-mana kalau ada strum mic dicolok pasti bunyi. Betul? Kipas angin kalau ditekan pasti putar. Lampu pasti nyala. Kalau begitu memang ceritanya, kalau punya iman, sujud yang benar Pak. Jangan nunggu akhir waktu sholatnya. Betul? Kalau punya iman, sedekah yang berani. Jangan cuma 5.000, itu juga seminggu sekali. Kalau punya iman, ayo kita hadiri sholat berjamaah dan majelis-majelis ilmu yang ada di tengah-tengah kita. Itu kalau jalurnya benar. Kalau jalurnya benar. Sekarang saya ajak berbalik. Strum ada, tapi mic tidak mau nyala. Ada teknisi di belakang. Oh, Shoki, yang itu mic-nya koslet namanya. Apa di sini koslet? Sama ya? Sama. Apa namanya? Kurang kompak. Iya, memangnya di sini kalau pengajian pada lulus-lulus begini ya. Ini kita lagi tahun baru loh Pak Bu. Loh tahun baru Masehi saja kita bisa semangat. Kok tahun baru kita orang Islam kita malah tidak semangat sih? Bapak Ibu, mau kita semangat? Mau kita semangat? Saya minta ulang. Strum ada, tapi mic tidak menyala. Itu namanya Alhamdulillah.
Strum ada, kipas angin tidak berputar, kipasnya kok. Strum ada, lampu tidak nyala, lampunya kok. Ngaku beriman, tapi tidak mau sujud, itu namanya kok. Koslet. Ngaku beriman, rumah dekat masjid bagus, tidak mau menghidupkan sholat berjamaah di masjid, itu namanya kok. Udah jelas nih Pak. Ya di tempat kita ini Pak, yang koslet kita benerin dulu. Supaya apa? Supaya kampung kita jangan sampai terbakar karena ada yang koslet Pak. Setuju? Lalu apa hikmah Muharram yang kita bisa ambil dari peringatan Muharram malam hari ini? Mengambil keberkahan dari tempat mulia ini, saya ingin menukil beberapa dari sekian banyak jawaban Imam Hasan Al-Basri mengenai hati kita mati, penyebab hati kita mati. Pertama, yang menyebabkan hati kita mati menurut Imam Hasan Al-Basri apa? Pertama, araftullaha wa lam tutuhu haqqahu. Ternyata Bapak Ibu, kita di Aceh ini Pak terlalu kenal Pak sama Allah. Terlalu kenal kita sama Allah. Tapi maaf Bapak Ibu, haknya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, dan kadang-kadang kita tidak pernah laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita mati sampai doa kita belum dijawab sama Allah. Ayo maaf sekali maaf, saya ajak bicara. Saya tanya, saya yakin 1000% saya yakin kita di sini Pak sebagai orang tua bukan hanya kenal sama Allah. Betul kan? Bahkan kita ajarin ke anak-anak kita loh Pak, tentang Allah. Kita bukan cuma kenal Allah, kita ajarkan ke anak-anak kita tentang Allah. Nah, siapa yang menciptakan matahari, bulan dan bintang? Allah. Siapa yang menciptakan lautan, gunung-gunung dan hutan belantara? Allah. Siapa yang menciptakan manusia, malaikat dan hewan? Allah. Sholat apa tidak? Ya sudah, masing-masing saja nyawanya malu kalau disebut. Ini yang terbukti bahwa kita di sini terlalu kenal sama Allah Pak. Tapi haknya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk di Aceh ini untuk menyembah, dan kadang-kadang tidak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita mati. Maaf, apalagi di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini Pak, memang sangat terasa Pak, bahwa akhir-akhir ini tingkat keimanan kita, tingkat keyakinan kita kepada Allah saat ini sudah mulai lentur, nyaris luntur adanya. Iman kita kepada Allah di pandemi COVID ini Pak, lentur, nyaris luntur adanya. Apa buktinya? Sekarang ini kita lebih sering mengkhawatirkan penyakit jasmani, tapi lupa memperhatikan penyakit rohani. Betul? Kalau kita di Aceh ini kena penyakit jasmani Pak, buru-buru kita cari dokter. Tidak cukup dokter umum, kita cari dokter spesialis. Kenapa? Ada penyakit jasmani dalam diri kita. Kita sering lupa Pak, penyakit jasmani kita Pak paling hanya menghancurkan dunia, tidak sampai mencelakakan akhirat. Contoh yang lagi kita alami sekarang ini, PPKM level 3. Ya, COVID-19 Corona.
Sekarang saya boleh tanya, apa sih yang terberat orang terkena penyakit COVID ini, Pak? Paling mati, selesai urusan. Iya kan? Kalau begitu apa bedanya corona dengan penyakit lain, Pak? Gagal jantung, mati juga. Gagal ginjal, mati juga. Diabetes, mati juga, Pak. Tidur saja bisa mati kok, Pak. Kalau tidurnya di tengah jalan. Iya. Lalu kan kita semua ini kan pasti akan merasakan yang namanya kematian, betul-betul. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas pasti akan merasakan yang namanya kematian. Yang terpenting cara kita mati itu kan cuma dua, husnul khotimah atau justru su'ul khotimah. Apakah kita dapat penutup yang bagus atau justru kita penutup yang jelek? Itu saja jalan menuju kematian kita. Bu, mati atau meninggal? Mati atau meninggal? Yang bilang meninggal, ayo kita baca sama-sama. Inna sholati wa nuh wa ma stop. Mati atau meninggal? Mati. Tidak ada dalam sholat wa ma meninggal, tidak ada. Kita sering lupa, Pak, penyakit jasmani itu sudah ada aturannya dari Allah. Apa? Wa idza maridtum fa huwa yashfin. Kalau saja kita sakit, yakin 1000% Allah yang akan menyembuhkan kita. Dokter, obat, tabib cuma perantara. Masker, hand sanitizer cuma penambahan belaka. Ya, saya nggak bilang COVID nggak ada, Pak. COVID itu ada. Cuma yang terbesar dari COVID itu apa, Pak? Cara nakut-nakutin ke masyarakat Indonesia. Ini yang bikin kita khawatir. Betul? Mulai dari PSBB mikro, selesai naik lagi kemana? PPKM darurat. PPKM darurat belum bisa, PPKM level 1. Setelah itu berubah lagi PPKM mikro. Sekarang naik lagi PPKM level 3. Entar naik lagi PPKM level pedas gila. Apa lagi, Pak? Betul. Lo seharusnya maaf, saudara-saudara kita yang meninggal karena COVID, pada hakikatnya memang bahaya COVID. Pada zahirnya memang bahaya COVID. Tapi kalau kita berbicara hakikat kepada Allah, mungkin memang di situ cara matinya dia. Allah nggak pengen nih orang tambah banyak melakukan maksiat di dunia Allah ini, makanya buru-buru diangkat sama Allah. Betul. Ini loh kadang-kadang kita lupa penyakit jasmani itu hanya menghancurkan dunia, tidak sampai mencelakakan akhirat. Saya belum pernah ngaji sama guru-guru saya. Ketika nanti penghuni neraka ditanya, kenapa kamu masuk neraka, Pak? COVID, Pak. Enggak ada. Tapi lihat Bapak Ibu, efek dari COVID ini. Maaf sekali, maaf. Bahkan cara kita ibadah kepada Allah pun sudah mulai dirubah akibat COVID ini. Terasa apa tidak? Insya Allah di masjid kita, insya Allah sholat aman. Dan kita tengok di masjid-masjid lain, Pak, sholat sudah mulai berjaga jarak sekarang ini. Betul? Padahal baginda Nabi mengajarkan ketika menghidupkan sholat berjamaah, Pak, lurus dan rapatkan sholatmu. Bahkan dengan tegas baginda Nabi pun menjelaskan, fa inna taswiyata sufu min tamam
betul. Kalau dulu sebelum COVID saya yakin di Aceh ini jangankan setan Pak, manusia saja lewat susah Pak, apalagi setan lewat. Kenapa? Sholatnya rapet-rapet sholatnya. Sekarang ini Pak, ya Allah, jangankan manusia di masjid ini Pak, setan pun berlari-larian di dalam masjid. Kenapa? Sholat sudah mulai berjarak saat ini. Rasa apa tidak? Betapa kita umat Islam sekarang ini sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah mulai dijauhkan dari agama sendiri. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ulang, bukan COVID itu tidak ada. COVID itu ada. Yang terpenting kita tetap jaga protokol kesehatan. Ini yang kita bikin sakit hati sebagai rakyat apa Pak? Kita saja orang kecil disuruh jaga 5M. Tapi yang besar kalau 17M tenang-tenang saja sama sekali. Ini kan luar biasa. Betul? Betapa saat ini hukum sangat terasa bahwa orang ingin hukum di Indonesia ini seperti pisau Pak. Tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kita orang kecil punya salah, hukum cepat benar ditegakkan Pak. Tapi yang besar punya salah, hukum pura-pura perang tidak melihat. Ini yang menyakiti perasaan kita sebagai rakyat. Betul? Betul. Ya Allah, ya Rabbana, kita baca di berita-berita di portal-portal berita Pak, bagaimana seorang tukang nasi goreng barulah 4 dagangan nasi gorengnya harus didenda 11 juta rupiah karena lewat prokes katanya. Betul. Tapi para pejabat-pejabat itu bikin pesta yang sampai malam hari itu tenang-tenang saja tanpa mengikuti prokes. Di mana sebenarnya keadilan buat kita orang Islam? Lagian kalau kita berpikir COVID ini agak aneh Pak. Ini maaf ya Pak, ini maaf. Ini COVID ini agak aneh Pak. Datangnya COVID itu, meledaknya COVID itu kalau masuk Ramadan. Ya kan? Masuk Lebaran. Kemarin masuk Idul Adha, naik. Sekarang masuk Muharram, naik lagi. Ini COVID apa setan? Betapa sangat terasa kita dirugikan sebagai umat Islam. Kita umat Islam untuk beribadah tidak boleh dilarang sama mereka Pak. Tapi ketika untuk menghidupkan jamaah sebisa mungkin mereka akan melarang. Kenapa? Ada yang umur jamaah kalau tidak mengajarkan sebaik-baiknya kami yang hidup secara berjamaah. Ingat, serigala hanya akan memangsa domba yang tercecer dari kawanannya sendiri. Ayo kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Makanya saya ingat dulu ketika masih jadi santri Pak, saya diajari sama guru saya Al-Alor Al Muhammad Iskandar. Beliau pernah mengajarkan begini, bahwa yang namanya iman, kata beliau, iman itu ada 4 tingkatan iman. Pertama, ada al-imanu yazidu wa la yanqusu. Ada iman yang selalu naik, tidak pernah turun-turun imannya. Mantap imannya. Ini iman siapa ini? Ini imannya para nabi, para nabi. Jadi Bapak Ibu, imannya Nabi itu semakin diuji, semakin mantap imannya. Semakin digojlok, semakin besar cintanya sama Allah. Betul kan? Belum ada. Saya baca sejarahnya ada Nabi mengundurkan diri jadi Nabi. Kalau kecil banyak.
Siapa? Nabiullah Musa alaihissalam. Ada nabi yang ditimpakan penyakit sama Allah, bahkan istrinya untuk meminta berdoa supaya kita sembuh sama Allah ditolak sama anaknya sendiri. Siapa? Macam Nabiullah Ayub alaihissalam. Ya Allah, luar biasa pada Nabi Ayub. Pak, kenal Nabi Ayub? Kenal mana? Tahu kenal. Nabi Ayub ketika dikasih penyakit, rupanya ada istri-istrinya tidak sabar sama penyakit Nabi Ayub. Ngobrol ada suami istri di kamar. Apa kata istri Nabi Ayub? Bang, dari langsung apa soal istrinya? Udah dengerin aja kan? Bang, apa saya? Abang ini kan seorang nabi. Terus mintalah sama Allah supaya Allah sembuhkan penyakit abang ini. Pasti Allah kabulkan, Bang. Nabi Allah Ayub tersenyum, beliau berkata, oh maaf sayangku, rasanya hati ini terlalu malu untuk kita sembuh sama Allah. Kenapa? Allah masih banyak kasih sehat saya dibandingkan sakit saya. Allah Akbar. Nabi Allah Ayub saat itu dimintain doa untuk sembuh, gak mau. Beda sama kita, Pak. Kita baru pusing sedikit jalan ke Masjid Tahrir gak mau. Ini Masjid Tahrir Jakarta, bukan di Aceh, di Jakarta. Oh, di sini sih insya Allah sama. Bahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika awal-awal perjuangan baginda Nabi mengenalkan Islam, justru yang menarik baginda Nabi untuk berdakwah itu datang dari paman tercintanya sendiri. Oh, nggak takut-takut, Pak. Baginda Nabi untuk pergi berdakwah ditawarkan 3 buah tawaran yang menurut logika kita manusia biasa nggak mungkin kita lewatkan. Apa yang ditawarkan oleh paman baginda Nabi kepada baginda Nabi sendiri? 3 tak: harta, tahta, wanita. Ditawarkan 3 buah tak kepada baginda Nabi supaya baginda Nabi pergi berdakwah. Tapi apa jawaban baginda Nabi? Dengan tegas beliau bersabda, wahai paman tercinta, bahkan apabila kamu sanggup menaruh matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, hancur luluh jasadku dibuat karenanya, maka saya tidak akan selangkah kaki pun mundur untuk menegakkan agama Allah di dunia ini. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena memang imannya Nabi itu mantap, Pak. Selalu naik, tidak pernah turun. Tidak ada sejarahnya Nabi mengundurkan diri jadi Nabi. Kalau Nabi tobat ada, Pak. Ada Nabi tobat, Pak. Ahmad Musadik, Al-Qiyadah Al-Islamnya, rumah jadi Nabi saat itu. Guru-guru ditangkap sama polisi, kena 2 tahun penjara buat pelecehan agama. Sekarang sudah keluar dan dinyatakan tobat. Ini baru sejarah Nabi tobat. Dia berkata, al-imanu yazidu wa la yanqus. Imannya selalu naik, tidak pernah turun. Yang kedua diajarkan sama guru saya, Pak, ada al-imanu la yazidu wa la yanqus. Ada imannya itu tidak naik tapi juga tidak turun, stabil imannya. Wih, keren sekali imannya Syauqi. Ini iman siapa Syauqi? Ini imannya para malaikat. Jadi Bapak Ibu, kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka tak akan dapat pahala. Malaikat tidak pernah salah,
Ya jangan heran. Kok bisa? Karena memang malaikat diciptakan hanya untuk mematuhi perintah Allah. Ada satu-satunya malaikat yang menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Maka jadi diganti dari malaikat menjadi iblis. Siapa malaikat itu? Malaikat Azazil. Itu iblis tadinya malaikat. Dan Azazil itu bukan karena membangkang perintah Allah. Enggak mau, bukan karena membangkang, tapi ada rasa ujub di hatinya, ada rasa sombong di hatinya. Ada kan terbuat dari tanah, saya kan dari api Tuhan. Unsur api itu lebih mulia daripada unsur tanah. Masa iya saya harus tunduk dan sujud kepada Allah? Gengsi. Allah murka lalu berfirman, "Hei iblis, kau sombong, maka silakan kau keluar dari surga, karena surga bukan tempatnya buat orang-orang sombong." Allahu Akbar. Iblis gara-gara sombong diusir dari surga. Apalagi yang baru di Aceh udah sombong. Malaikat imannya selalu Pak, yang tidak tolong kita. Tidak percaya? Ayo. Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah tugasnya untuk sujud. Sujud saja mereka tak bangun sampai sekarang. Allah. Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah tugasnya untuk zikir. Zikir saja, tidak berhenti sampai sekarang. Masya Allah. Malaikat Israel. Apa tugas malaikat Israel? Apa? Mencabut nyawa makhluk hidup yang ada di dunia ini. Ya sudah dicabutin aja itu nyawa malaikat Israel. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Tugasnya malaikat Israel cuma nyabutin nyawa. Enggak pernah malaikat Israel merasa cukup terus bercanda sama nyawa orang. Tadi cabut ditaruh lagi, dicabut lagi ditaruh lagi. Tidak ada Pak. Cabut saja sudah tidak ada urusan. Betul. Nih bahkan yang menurut saya luar biasa, ada seorang malaikat yang dari semenjak diciptakan sama Allah sampai sekarang ini belum ada tugasnya. Tapi nggak pernah protes itu malaikat. Malaikat Israfil, malaikat peniup sangkakala. Itu dari pertama diciptakan sampai sekarang belum bertugas. Makanya jangan berharap malaikat Israfil bakal cek sound Pak. Selesai kita aja. Kok bisa seperti imannya malaikat stabil? Nah, ini masalahnya Bapak Ibu. Karena malaikat itu Bapak Ibu hanya diberikan akal, tapi tidak dikasih nafsu. Malaikat ditugaskan hanya untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau malaikat tidak pernah berbuat salah, Bapak perlu kagum kita. Betul? Baik, itu yang kedua. Yang ketiga diajarkan ada al-imanu la yazidu wa yanqusu. Ada iman yang tidak pernah naik, bahkan cenderung turun menerus iman ini. Barangkali Soki, ini imannya siapa Soki? Ini imannya para hewan. Jadi Bapak Ibu, kalau hewan selalu berbuat salah, jangan dimarah-marahi. Benar-benar ini Pak. Nanti selesai pengajian kita pulang ke rumah masing-masing. Begitu sampai rumah baru terasa perut lapar. Masuk ke dapur lihat ikan tinggal satu-satunya. Balik ambil nasi, lihat di meja
kita manusia di Aceh ini sosok yang komplit dan kompleks. Selain diberikan akal untuk berpikir, kan kita di Aceh juga dikasih nafsu. Untuk apa? Untuk berkembang biak. Makanya maaf Bapak Ibu, maaf, kalau saja kita sadar, kan sebenarnya hanya dua perkara ini Pak yang bertengkar dalam diri kita nih Pak. Akal nafsu, benar salah, hak batil, halal haram, iya tidak. Setiap saat dua perkara ini yang menjadi berantem dalam diri kita. Ketika akal kita sedang menampak, ya Allah ya Rabbana, jadilah orang Aceh ini malaikat berpotongkan manusia. Amin. Tapi kalau lagi rendah iman kita, Pak, maaf, jauh lebih hina daripada hewan. Apa buktinya Syauki? Kita jauh lebih hina dari hewan. Oh, udah Pak. Coba Bapak lihat, kita pelajari Idul Adha kemarin. Sepuas-puasnya seekor sapi, makanannya kan tetap dulu. Betul. Tapi kalau kita manusia sudah puas, jangankan cuma rumput, bansos dimakan. APBN sunat, dana haji. Ini jadi iman kita kalau kita mau jujur Pak. Iman kita ini masih tergantung dengan iman siapa kita berteman. Iman kita. Ini maaf Pak, kalau kita lagi dengan Abu ya, Masya Allah, saya yakin ya, iman orang Aceh di awal kita ini cakep-cakep semua. Peci tidak copot-copot, sarung nggak ganti-ganti. Kenapa? Lagi dekat sama Buya. Betul. Tapi begitu keluar masjid aja mau lagi olimpiade, ada temennya ngajak judi olimpiade, ikut aja main judi lagi. Ini loh kita imannya. Makanya baginda Nabi mengajarkan, kalau kau tahu seseorang itu, lihat dari agama temannya sendiri. Ini loh pentingnya kita dalam memilih teman. Maaf Pak, belajar lagi dari Idul Adha kemarin. Kulit sapi Pak, yang kalau belum diapa-apain Pak, jangankan kita sentuh, kita melihatnya juga kan agak gigit kan? Betul kan? Kulit sapi. Tapi lihat, ketika kulit sapi berteman sama Al-Quran, dijadikan kantong Quran ke kulit sapi, Allah numpang muncul Pak. Sebelum dipasang disamak dulu, selesai disamak digunting-gunting bentuknya Al-Quran, selesai masukin Al-Quran, dikasih minyak wangi, taruhnya di tempat yang tinggi, mau diambil dicium dulu kulit sapi. Betul. Kulit sapi yang segitu hinanya numpang muncul karena berteman sama Al-Quran. Cuma gara-gara kawannya. Bayangkan ketika kulit sapi itu bertemannya sama kayu, jadi begitu. Ya, gelap-gelap orang masih pada tidur udah digeplakin. Itu gara-gara salah pilih teman. Nah, ayo di tahun baru Hijriah ini kita kembalikan lagi tingkat keimanan kita kepada Allah Pak. Di COVID, di pandemi COVID-19 ini, kita tingkatkan iman kita kepada Allah, maka ilmu kita pun akan meningkat dengan sendirinya Pak. Jangan pernah pisahkan Allah dalam hidup kita. Setuju? Bukankah syahadat sudah mengajarkan kepada kita, kalau kita yakin tiada Tuhan selain Allah, maka pada hakikat kita nggak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita nggak boleh menggantungkan hidup kecuali hanya
tapi haknya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah kadang-kadang tidak pernah kita laksanakan. Ada pertanyaan, Syoki, ya Pak, kenapa kamu tadi di Masjid Jami bilang kita ini yang hadir sebagai makhluk? Bukankah kita manusia ini sudah mendapatkan gelar hamba dari Allah? Kok kamu nyebut kita ini sebagai makhluk, Syoki? Bapak Ibu, saya mau bilang malam hari ini, di tahun baru ini, saya mau bilang satu-satunya manusia, saya ulang, saya berani ulang, satu-satunya manusia yang sudah mendapatkan gelar hamba langsung dari Allah itu cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya, Syoki? Silakan buka surah Al-Isra ayat pertama. Dijelaskan bagaimana Allah berfirman di situ, Subhanalladzi asra bi 'abdi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya secara langsung. Pak, Allah bikin pengumuman untuk kita di Lok Sumawe ini. Orang Lok Sumawe, saksikan dengan zatku bahwa Muhammad itu hamba-Ku. Pertanyaan mulai Pak. Ya sudah, saudara. Kalau memang Nabi Muhammad hamba Allah, baiklah, kita pun semua sepakat. Tapi pertanyaan kami, Syoki, apa kita semua yang hadir di Masjid Jami ini bukan hamba Allah? Bu, kita hamba